Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dari Universitas Tamu Mangkurat, Prodi Teknologi Informasi. Nama saya Rahmadani. NIM saya 19191772021 dari Universitas Tamu Mangkurat, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membuat video tentang tugas keamanan WLAN. Yang pertama itu ada soal sebutkan rangkaian yang diperlukan untuk sebuah jaringan nirkabel. Yang pertama itu access point, yang kedua antena unik, yang ketiga kabel pigtail atau kabel jumper, kemudian yang keempat power over ethernet, kemudian yang kelima kabel UTP atau STP, yang keenam penangkal petir lightning arrester, kemudian yang ketujuh tower. Ini adalah perangkat-perangkat yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan wireless. Kemudian yang soal kedua itu apa saja tipe-tipe jaringan wireless. Tipe-tipe jaringan wireless yang pertama, wireless personal area network (WiFi). Wireless personal area network ini adalah jaringan wireless menjangkauan area yang sangat kecil. Kemudian yang kedua, wireless local area network (WLAN) atau Wi-Fi. Wireless local area network atau bisa disebut dengan Wi-Fi memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding WLAN. Yang ketiga, wireless metropolitan area network (WMAN). Wireless metropolitan area network adalah jaringan wireless network yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN. Yang keempat, wireless wide area network. Wireless wide area network adalah jaringan wireless yang menjangkau area luas, misalnya menghubungkan kantor pusat dan cabang antar provinsi. Kemudian yang kelima, cellular network. Cellular network atau network adalah jaringan radio terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti handphone, fax, dan lain-lain. Kemudian yang soal ketiga ini, sebutkan dan jelaskan protokol yang digunakan pada jaringan wireless. Yang digunakan pada jaringan wireless yang pertama 802.11. Nah ini pada tahun 1977 IEEE menciptakan standar wireless yang pertama bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Terlalu kecil untuk komunikasi jaringan pada saat ini. Oleh karena itu, perangkat wireless dengan standar ini tidak diproduksi lagi. Nah, kemudian 802.11b ini generasi ke-1 dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. IEEE menciptakan standar lanjutan yang dinamakan 802.11b ini pada tahun 1999, mendukung bandwidth mencapai 11 Mbps dengan kelebihan 11 Mbps. Sehingga dapat menimbulkan gangguan dari perangkat-perangkat elektronik lainnya yang menggunakan frekuensi 2,4 Hz. Kemudian 802.11 ini yaitu generasi kedua dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. Saat standar 802.11b sedang dikembangkan, IEEE membuat ekstensi untuk standar 802.1 yang dinamakan 802.11b. Standar ini sudah mendukung bandwidth data mencapai 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 5 Hz. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek dan durasinya, dikarenakan berjalan pada frekuensi yang berbeda dengan standar 802.11b. Kedua teknologi ini tidak terlalu serta mendukung bandwidth yang mencapai 1.700 Mbps pada frekuensi 15 ditambah 400 Mbps pada frekuensi 2,4 Hz. Yang kelima, 802.11ex generasi ke-6 ini dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. Standar 802.11ex ini atau yang dikenal dengan Wi-Fi 6 merupakan standar yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan 802.11 EC. Kecepatan dimiliki oleh 802.11ex ini adalah mampu mencapai 10,53 Gbps atau sekitar 1,4 Gbps untuk mengirimkan data. Standar ini menggunakan frekuensi 2,4 Hz dan 5 Hz dengan teknologi MIMO dan juga mendukung MU-MIMO. Rencananya akan disiapkan untuk standar Wi-Fi perangkat mobil atau smartphone pada tahun 2019. Kemudian
802.11 Aceh. Yang ke-6, generasi ketiga dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. Standar ini diciptakan pada tahun 2002 dengan menggabungkan kelebihan masing-masing standar 802.11e dan 802.11b. Standar ini mendukung bandwidth 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang berarti memiliki jangkauan sinyal yang luas. Perangkat dengan adapter yang mengadopsi standar ini juga kompatibel dengan standar 802.11b, begitu juga sebaliknya. Kemudian 802.11n, generasi keempat dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. Standar 802.11n sering dikenal dengan standar LAN, diciptakan untuk memperbaiki standar 802.11g dalam hal jumlah bandwidth yang digunakan dengan memanfaatkan beberapa sinyal wireless dan antena disebut dengan teknologi MIMO, multiple in, multiple out. IEEE meresmikan standar ini pada tahun 2019 dengan spesifikasi menyediakan bandwidth sampai 300 Mbps, dan standar ini juga mendapatkan jangkauan sinyal yang lebih baik dibandingkan standar wireless sebelumnya, serta memiliki kompatibilitas dengan perangkat yang memiliki standar 802.11b atau which is standar wireless ini beroperasi dua frekuensi yaitu 2,4 Hz dan 5 Hz. Kemudian yang soal keempat, menurut saya dari sisi security lebih aman manakah jaringan kabel dibanding dengan jaringan wireless? Menurut saya jaringan kabel lebih aman daripada jaringan wireless. Alasannya karena jaringan wireless lebih rentan terkena serangan. Hal ini disebabkan jaringan wireless tidak dapat dibatasi oleh undang-undang yang diterapkan pada jaringan berbasis kabel. Sinyal radio yang dipancarkan oleh perangkat wireless dalam melakukan proses transmisi data di dalam sebuah jaringan dapat dengan mudah diterima atau ditangkap oleh komputer lain. Selain pengguna dalam satu jaringan hanya dengan menggunakan perangkat yang kompatibel dengan jaringan wireless seperti jaringan wireless. Kemudian yang kelima, sebutkan menjelaskan serangan-serangan apa saja pada jaringan wireless LAN. Nah, serangan-serangan pada jaringan wireless ini yang pertama ada spoofing, yaitu teknik kejahatan yang digunakan untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke komputer atau informasi, di mana penyerang menghubung dengan komputer dengan pura-pura memastikan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, script kidding, ialah seorang yang mempunyai kemampuan kurang dalam dunia internet yang hanya bisa menggunakan tools orang lain untuk melakukan serangan terhadap jaringan internet, biasanya hanya untuk sensasi. Kemudian yang ketiga, distribute denial of service atau DDoS, adalah jenis serangan denial of service yang digunakan banyak host menyerang untuk menyerang satu buah host target dalam sebuah jaringan, baik itu menggunakan komputer yang didedikasikan untuk melakukan penyerangan atau komputer yang dipasang menjadi zombie. Yang ketiga, yang keempat, ialah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer karena data mendapat secara otomatis pada jaringan. Aplikasi ini dapat menangkap tiap-tiap dan kadang menguraikan isi dari RFC, request for comments atau spesifikasi yang panjang. Yang kelima, DNS poisoning, ialah cara untuk menembus pertahanan melalui penyampaian informasi IP address yang salah mengenai sebuah host dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket data dari tujuan yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, Trojan horse, merujuk kepada sebuah bentuk software yang mencurigakan, malicious software atau malware yang bisa merusak sebuah sistem atau jaringan agar memperoleh informasi dari target berupa password kebiasaan user yang terdapat dalam sistem, log data dan lain-lain, dan dapat memudahkan target memperoleh hak akses kepada target. Kemudian yang ketujuh, SQL injection, ialah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi HF8. Kemudian PHP injection, ialah kejahatan yang dilakukan dengan cara mencari bugs pada script PHP yang ada dilakukan oleh sebagian hacker. Kemudian selanjutnya, soal keenam, yaitu sebutkan dan menjelaskan kelemahan wireless LAN. Nah, kelemahan wireless LAN itu yang pertama ada pada lapisan fisik, yaitu encryption atau penyadapan. Hal ini sangat mudah dilakukan dan sudah tidak asing bagi para hacker. Berbagai tools dengan mudah diperoleh di internet. Berbagai teknik kriptografi dapat dibongkar oleh tools tersebut. Kemudian yang kedua ada injection. Pada saat transmisi melalui radio, memungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja WiFi di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang sedang memutuskan koneksi saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, jamming. Jamming sangat dimungkinkan terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidaktahuan pengguna wireless tersebut. Kemudian yang keempat, locating mobile nodes. Dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan wireless site serupa yang mendapatkan informasi fasilitas setiap WiFi dan melakukan konfigurasi masing-masing. Tetapi dapat dilakukan dengan peralatan sederhana seperti pada Android laptop dengan didukung GPS sebagai penanda posisi. Kemudian yang kelima, access control. Dalam membangun jaringan wireless perlu didesain agar dapat menggunakan NAT atau host yang dapat dipercaya
dan host yang tidak dapat dipercaya sehingga diperlukan access control yang baik. Kemudian yang keenam, hijacking sangat MITM, man in the middle, yang dapat terjadi pada wireless karena berbagai kelemahan protokol tersebut sehingga memungkinkan terjadi hijacking atau guna penyiaran komunikasi yang sedang terjadi dalam pencarian atau manipulasi informasi. Nah, kemudian pada lapisan MAC atau data layer, pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni jika sudah terlalu banyak node atau client yang menggunakan, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah di-swapping, ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan lapisan data. Atau MAC juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan Wi-Fi berbasis WPA Reduce 802 Calculus IP atau AES. Kemudian yang soal kedua, apa itu SSID? SSID adalah singkatan dari Service Identifier atau pengenalan set layanan. SSID ini merupakan istilah teknis yang digunakan untuk menamai jaringan Wi-Fi. SSID merupakan tempat untuk mengisikan nama AP atau access point, atau sederhana SSID adalah nama Wi-Fi. Jika dianalogikan dengan seorang karyawan, SSID bisa diibaratkan sebagai tanda pengenalnya, tanda namanya. Untuk sistem penamaan SSID terada maksimal 32 karakter. Kemudian soal ke-8, apa perbedaan dari WPA dan WPA2? Yang pertama, web adalah scripting untuk wireless yang agak lama, jadi scripting ini mudah untuk di-crack atau disadap orang luar atau suatu metode pengamanan jaringan dari kabel atau wireless. Web menggunakan 64 bit dan 128 bit. Web hanya boleh memasukkan 0 hingga 9 dan E hingga F hexadesimal. Kepanjangan K bergantung jenis scripting Anda. Jika 64 bit, Anda kena masukkan 10K, dan untuk 128K, Anda kena masukkan 26K, tak boleh kurang dan lebih. Kemudian WPA adalah scripting yang lebih update dari web. WPA PSK mempunyai description yang ada pada web. WPA adalah model kompatibel dengan spesifikasi standar DAP IEEE 802.11i. Kemudian WPA2 adalah script terbaru untuk wireless dan lebih bagus dari web dan WPA PSK, tapi masih bisa untuk di-crack atau disadap, tapi sangat memakan banyak waktu dalam WPA. Ada dua jenis description, Advanced Encryption Standard dan Central and Integrated Protocol. Banyak melakukan itu, lebih baik Anda gunakan AES panjang K anda 8 hingga 6 Anda boleh tuliskan sama ada 64 bisa disingkat atau ASCII. Selanjutnya, nah, pada sistem web WPA, WPA2 menurut saya yang mana akan lebih aman. Menurut saya, web WPA2 merupakan algoritma keamanan utama yang biasa kita lihat saat akan mengatur jaringan nirkabel. Pilihan web adalah opsi tertua dan terbukti cukup rentan karena semakin banyak hal minus yang ditemukan. Nah, sedangkan WPA jauh lebih baik dalam hal keamanan, namun masih dianggap rentan terhadap gangguan. WPA2 di sisi lain, meski tidak sempurna, namun saat ini merupakan pilihan yang paling aman karena security terbaru untuk wireless dan lebih bagus dari web dan WPA PSK, tetapi masih bisa untuk di-crack atau disadap, tetapi sangat memakan banyak waktu. Dalam WPA2 PSK ada dua jenis, description and standard dan terkait. Nah, integrated protocol package banyak kelemahan seperti itu. Lebih baik Anda gunakan AES panjang K, ada beberapa jenis dan 3 Anda menggunakan sama ada 64 hexadecimal atau ASCII biasa. Jadi yang lebih aman adalah WPA. Kemudian soal 10, sebutkan alat atau aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan pada jaringan wireless LAN. Nah, aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan pada jaringan LAN wireless LAN ini yang pertama ada CAN-Able, yang kedua Cowpathy, yang ketiga Web Attack, yang keempat Cloud Breaker. Kemudian soal 11 ini sebutkan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk melakukan jaringan wireless LAN. Nah, yang pertama itu kita menyembunyikan SSID-nya dulu, yang punya nama pengenalan, kemudian kunci web, web equivalent privacy, kemudian MPC filtering, kemudian cascade portal, kemudian yang terakhir kunci WPA atau PSK atau WPA2 atau hingga PSK-nya.
Kemudian soal ke alat bantu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN, yaitu yang pertama aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan itu Wireshark, NB-IP Scanner, yang ketiga Ngrep, yang keempat Microsoft Security Essentials, kemudian yang kelima itu Crypt. Kemudian soal 13, sebutkan rekomendasi pengamanan untuk jaringan wireless. Nah, yang pertama pengaturan router. Pengaturan router ini sebagai pengguna utama. Kita perlu tahu bagaimana untuk mengakses pengaturan router network. Kemudian masukkan nama pengguna dan password guna untuk ini berbeda terus router diperiksa dalam router yang ada. Kemudian yang kedua password. Setelah login, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat password router. Ini akan mencegah orang lain mengakses router sekaligus mempertahankan pengaturan keamanan yang diinginkan. Yang ketiga, SSID jaringan. SSID atau nama jaringan nirkabel dari wireless router biasanya menggunakan nama perangkat. Kemudian yang keempat, aktifkan enskripsi jaringan. Untuk mencegah perangkat lain menggunakan koneksi internet, diperlukan menginskripsi sinyal nirkabel. Ada beberapa metode enskripsi untuk mengatakan nirkabel, web, WPA, dan WPA2. Enskripsi paling aman adalah WPA2. Kemudian filter alamat MAC-nya. Setiap perangkat elektronik, khususnya komputer dan gadget, memiliki MAC address atau MAC yang unik. MAC address sehingga yang didaftarkan pada perangkat router atau perangkat yang tidak didaftarkan tidak dapat tersambung dengan router. Kemudian